Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Suara Semanggar 106,7 bersama saya Windy Aulia Putri Irawan dalam segmen Jurnal Sekolah spesial Bintang Tamu. Oke, jadi hari ini kita kembali lagi kedatangan bintang tamu spesial, yaitu Bapak Ahmad Jainuri SPD MPD selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Wilayah Banyuwangi. Halo Bapak, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah Bapak, hari ini kabarnya gimana nih Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Salam sehat untuk kita semua. Iya, Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Pak, acara apa itu yang membuat Bapak datang ke SMA Negeri Pesanggaran itu apa sih Pak, kalau boleh tahu? Mengimplementasikan pelaksanaan kurikulum Merdeka secara serentak di Kabupaten Banyuwangi untuk jenjang SMA. Sementara yang masih kita laksanakan untuk jenjang SMA Negeri. Keren banget ya Pak. Kalau boleh tahu Bapak ini sudah berapa kali datang ke SMA Negeri Pesanggaran? 3 kali. Dan gimana nih Pak kesannya, mungkin SMA Negeri Pesanggaran itu tatanan bangunannya gimana gitu mungkin Pak? Tatanan bangunan di sana sini ada yang ditata kelola ulang oleh kepala sekolahnya, dengan harapan tata kelola bangunannya mencerminkan tata kelola pengelolaan SMA itu sendiri, karena penempatan bangunan yang berpikir ada nilai filosofinya itu memberikan gambaran bahwa kepala sekolah itu berpikir sangat visioner jauh ke depan. Tidak hanya sekedar menempatkan bangunan di satu tempat. Benar banget Pak. Kalau boleh tahu nih Pak ya, kesibukan Bapak akhir-akhir ini sebagai kepala cabang dinas itu apa saja nih Pak? Kesibukan yang pertama adalah berbagi sama sekolah-sekolah untuk menyiapkan pelaksanaan kurikulum Merdeka mandiri berbagi sebenarnya untuk tahun pelajaran 2023-2024 itu yang menjadi concern kita, sehingga kami datang ke sekolah utamanya di sekolah-sekolah negeri bersama dengan tim penjaminan mutu kita, yang kebetulan tim penjamin mutu itu ada kasih SMA PKPLK yang kita tunjuk sebagai ketua, kemudian sekretarisnya adalah Kasubag TU, sehingga kegiatan-kegiatan nanti kan kita inventarisir menjadi satu, menjadi big data, dan akhirnya nanti akan kita analisis untuk mendesain program ke depan, membangun pendidikan Kabupaten Banyuwangi untuk jenjang SMA, PKPLK dan SMA seperti apa. Wah, keren banget ya Pak. Oh iya ini Pak, saya mau tanya-tanya sedikit ya Pak. Ini kan Bapak sudah secara resmi dilantik sebagai kepala cabang dinas. Mungkin Bapak mungkin memiliki kebijakan untuk pendidikan di Kabupaten Wilayah Banyuwangi itu sendiri. Kebijakan sementara ini adalah kebijakan dalam desain kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka yang didesain oleh sekolah sesuai dengan karakteristik daripada sekolah itu sendiri. Hampir semua sekolah memiliki branding yang berbeda, hampir semua sekolah memiliki karakter yang berbeda, sehingga dengan kurikulum Merdeka sesuai dengan karakter itu kita harapkan percepatan pembangunan pendidikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, seperti itu. Wah, pendapat tujuan kebijakan yang Bapak miliki itu untuk pendidikan itu apa saja, dan harapannya gitu gimana Pak? Kebijakan yang pertama sebenarnya bukan kebijakan nih ya, tapi ini adalah sebuah langkah inovasi yang kami lakukan dalam rangka untuk mengantarkan anak sesuai dengan bakat minatnya. Sekolah menjadi media tempat untuk menyiapkan mereka sesuai dengan apa yang ada atau apa yang menjadi potensi dia sebenarnya di situ. Kalau dikatakan kebijakan, sebenarnya ada sesuatu yang harus kami tindak lanjuti, yang lebih kepada apa yang menjadi kepikiran ego kita, tetapi sebenarnya kan mengimplementasikan apa yang menjadi kehendak pemerintah. Seperti itu. Nah, ngomongin masalah Merdeka Belajar ya Pak, itu kan kurikulum baru, peralihan dari kurikulum K13. Nah, itu pastinya ada dong Pak perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, perubahan yang dialami itu setelah kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka Belajar itu apa Pak? Pertanyaan juga luar biasa ini ya.
Kalau dari sisi konten sebenarnya kurikulum 13 lebih padat sekali, sedangkan kurikulum Merdeka itu dipilih materi-materi yang sederhana dan mendalam, kemudian materi esensial. Yang kedua adalah kita tidak dibebani, anak-anak tidak dibebani lagi menguasai materi yang memang dia tidak menyukai materi itu, sehingga di kurikulum Merdeka itu kita berikan kesempatan kepada anak dan dan kepada guru untuk memahami apa yang menjadi karakter daripada anak, sehingga beban belajarnya mereka juga terlalu banyak. Waktu mereka adalah waktu bagaimana kemudian dia mengembangkan bakat minatnya, mengolah pikirnya dengan kreativitas yang luar biasa, sehingga guru itu harus melaksanakan model pembelajaran yang update, misalnya project based learning, discovery, inquiry. Selama ini yang terjadi kan seperti apa? Hanya ceramah dan sebagainya kan, tapi tidak sekarang. Betul-betul dilatih. Yang kedua adalah penguatan nilai Pancasila. Kalau di kurikulum 13 tidak ada profil penguatan belajar Pancasila, nggak ada. Tapi untuk kurikulum Merdeka adalah ada proyek penguatan profil belajar Pancasila. Sebenarnya proyek penguatan profil belajar Pancasila itu adalah untuk membuktikan bahwa secara teoritis dia juga belajar di kegiatan intra, tetapi untuk aktualisasinya, aksi nyatanya ya di proyek itu sendiri. Berarti kurikulum Merdeka Belajar itu memudahkan siswa dan memudahkan guru itu sendiri ya Pak? Ya, itu pikiran gampangnya ya. Dalam konsep begini, konsepnya tidak sekedar memudahkan ya, tetapi memberikan layanan sesuai dengan passionnya. Seperti itu. Misalnya jenengan ya Mbak, jenengan punya passion sebagai komunikator yang bagus, maka guru akan memberikan kesempatan jenengan bagaimana kemudian materi-materi yang berkaitan dengan ilmu komunikasi itu betul-betul jenengan betul-betul kuasai, tidak hanya sekedar ngomong, tidak sekedar nanya tanya satu, tetapi ada penekanan yang membuat orang, oh ini loh pertanyaannya, oh ini loh arah dari pertanyaannya, oh ini loh jawabannya, sehingga orang yang mendengar menjadi lebih enak. Ya benar banget Bapak. Ini kan kita juga peralihan ya Pak ya, kena dampak dari kurikulum Merdeka itu sendiri. Nah, Bapak boleh tahu dong Pak, bagaimana pengimplementasian profil pelajar Pancasila dalam satuan pendidikan gitu Pak? Di sekolah ini tadi sudah kita berikan gambaran ya, ada rancang bangun P5. Jadi rancang bangun P5 itu kita contohkan, dan itu nanti ada tim fasilitator untuk mendesainnya, karena yang lebih tahu tentang ekosistem sekolah adalah teman-teman di fasilitator itu. Kemudian teman-teman fasilitator menyiapkan semua perangkatnya, di antaranya adalah modul proyek penguatan profil belajar Pancasila. Kemudian di tataran pelaksanaannya ada tim pengajarnya seperti itu. Nah, di sini kemudian anak-anak itu sebenarnya diberikan kesempatan keleluasaan yang sangat luar biasa. Cuma saya pesan, kesempatan ini adalah kesempatan yang baik untuk mengembangkan potensi kita. Jangan disalahartikan dan jangan salah gunakan. Begitu kita melaksanakan kegiatan proyek penguatan profil belajar Pancasila, kan ada kontekstualisasi, dia harus keluar, ya harus dimanfaatkan betul. Kan banyak nih Pak ya dari kalangan pelajar itu yang salah mengartikan P5 itu apakah hanya proyek saja atau mungkin dikenai materi gitu Pak, soalnya kan banyak banget yang salah mengartikan P5 itu harus proyek terus gitu. Di proyek penguatan belajar Pancasila itu tadi kan sudah saya katakan bahwa ada tahapan yang harus dilalui oleh anak-anak. Yang pertama dia harus belajar tentang teori. Teori apa? Teori yang tertuang dalam mata pelajaran yang berkaitan dengan proyek itu. Setelah itu kontekstualisasi, dia menggali informasi ke data primernya. Kepada siapa? Ya kepada masyarakat, tokoh yang berkaitan dengan proyek itu. Kemudian ada aktualisasi. Nah, aktualisasi ini setelah dia belajar teori, kemudian mencocokkan dengan kondisi realnya, dengan datang ke tokoh dan sebagainya, baru dia mempraktekkan yang kita sebut dengan mengaktualisasikan itu. Nah, setelah itu oleh Bapak Ibu guru selama proses nilai refleksinya seperti apa. Setelah anak-anak tahu ini dan itu, bagaimana perubahan yang ada dalam diri anak, pribadinya berubah seperti apa. Nah, untuk melihat konkretnya, sebenarnya adalah proyek itu bukan sesuatu yang menjadi kewajiban, tetapi biasanya loh ya, anak-anak itu kalau nggak ada karya, nggak ada benda yang dihasilkan, sebenarnya nggak semangat. Padahal proyek penguatan profil belajar Pancasila yang dinilai adalah nilai Pancasila.
bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana akhlaknya, kemandirian dan sebagainya seperti itu. Ya Pak, soalnya tuh kalau anak-anak muda nih Pak ya, lebih gampang kalau mereka tuh langsung merancang karya atau melihat langsung karya gitu langsung bisa masuk gitu Pak. Oh, jangan berpikir bahwa karya itu desain karya kalau kita tidak punya ilmunya ya hanya sebatas desain. Padahal produk itu ada quality controlnya. Nah, untuk mendapatkan quality yang bagus melalui parameter quality control, maka ilmu harus kita miliki. Seperti hari ini misalnya, apakah jenengan tidak pernah belajar tentang ilmu komunikasi? Kan tidak dengan serta-merta bisa ngomong. Kalau cuma ngomong, tok semua bisa. Tetapi bagaimana pada saat kita menyampaikan pertanyaan, etika kita seperti apa, pilihan kata seperti apa, itu kan ditanyakan. Nah, oleh sebab itu saya berharap sekali pada teman-teman, utamanya para pelajar itu, yuk kita melakukan sesuatu harus punya ilmunya dulu. Jangan sampai kemudian kita melakukan sesuatu tapi nggak punya ilmunya. Kalau itu yang terjadi, yang ibaratkan orang buta berjalan tanpa tongkat. Tahu sendiri kan, nyampe tujuan tapi meraba dan meraba. Kalau saya seperti itu kan banyak kesalahan yang dimunculkan. Oke, baik. Nah, Bapak sebelumnya mungkin Bapak udah pernah, saya pernah lihat Bapak itu menjadi pembicara atau pemateri di salah satu webinar yaitu Makin Cakap Digital 2023. Oh ya, benar. Nah, itu Bapak itu keren banget di situ. Nah, kalau boleh tahu antara Makin Cakap Digital dengan kurikulum Merdeka itu apakah ada kaitannya? Oh, jelas. Pada saat kita bicara tentang etika berdigital, menggunakan etika di dalam sosmed, kemudian dikaitkan dengan kurikulum Merdeka yang orientasinya adalah pembentukan profil pelajar Pancasila, mengaktualisasikan 6 dimensi 20 elemen, maka kalau kita memahami etika berdigital, budaya berdigital dengan dimensi Pancasila 20 elemen sangat berhubungan. Korelasinya sangat positif tuh, korelasinya sangat luar biasa. Sehingga seperti hari ini, siapa namanya, Mbak Vivin ya? Mbak Windy. Saya melihat bahwa sosok Windy adalah sosok yang hati-hati dalam memilih kata, hati-hati di dalam melakukan menyusun pertanyaan. Pertanyaan yang disampaikan adalah pertanyaan yang menurut dan update. Nah ini kan perlu, tidak mungkin kemudian seseorang itu bisa melakukan seperti Windy kalau tidak punya ilmu. Aku mau tanya apa? Kata apa yang pertama kali aku pilih, sehingga yang saya tanya misalnya Mbak Windy itu tahu makna daripada pertanyaan kita. Itu perlu ilmu kan, begitu. Itulah etika. Ya, pendapat. Oke Bapak. Nah, ini udah jam-jamnya sore ya Bapak. Oh iya. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi karena Bapak sudah berkenan untuk hadir di ruang podcast kami dan berbincang-bincang untuk memberikan informasi kepada teman-teman setia Suara Semanggar nih. Nah, saya sendiri Windy Aulia Putri Irawan mengucapkan terima kasih karena telah mendengarkan podcast Suara Semanggar pada episode kali ini. Saya Windy Aulia Putri Irawan pamit undur diri dan terima kasih.